Hadirin yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan tertulis Komisi 3 DPR RI. Silakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3, Pak Pimpinan, Pak Ketua, Bang Pacul, Pak Pangeran sebagai pimpinan. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf kami mereschedule pertemuan ini yang sejujurnya beberapa waktu yang lalu karena ada jadwal yang tabrakan yang sulit saya merubahnya. Fokus materi yaitu tadi sudah disampaikan oleh Pak Pimpinan, Pak Khairul, realisasi anggaran, target kinerja, postur anggaran, kemudian tindak lanjut rapat kerja tahun 9 Juni 2021. Bapak Ibu sekalian, kronologis anggaran tahun anggaran 2021, pagu awalnya benar seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, 16,9 triliun. Namun oleh karena adanya 4 kali refocusing anggaran, kita mengalami refocusing sekitar 1,1 triliun, sehingga akhirnya pagu akhir kami adalah 14,8 triliun. Jadi kita itu terbebani oleh refocusing yang karena COVID-19. Kita harapkan tahun ini tidak ada lagi refocusing dan pandemi COVID dapat kita lalui dengan baik sehingga anggaran kita tidak akan terserap untuk dana-dana yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID. Pagu anggaran tahun anggaran 2021 sudah terrealisasi ya dengan baik ya. Realisasi tahun anggaran 2021 itu mencapai belanja itu 95,82%. Jadi kalau kita lihat cukup tinggi, relatif tinggi, memang kita tidak dapat melebihinya, hampir 96% oleh karena kondisi COVID yang ada sedikit keterbatasan kita. Ini belanja pegawai 99 realisasi, belanja barang 93 dan belanja modal 91,10%. Target realisasi dan penerimaan PNBP dapat terlihat di halaman berikutnya. Target Direktorat Jenderal AHU itu 1 triliun, 1,03 triliun. Realisasinya 864, sehingga realisasi sekitar 83,35%. Ya. Di Dijen Imigrasi yang agak berat, ya, targetnya 2,6 triliun, realisasinya 1,4, jadi cuma 54,56%. Ini sungguh-sungguh sangat terdampak COVID-19. Orang pengurusan paspor drop signifikan sekali, visa juga demikian, sehingga hanya melampaui sedikit di atas 50%. Dan ini sedikit mengganggu program-program kerja kami yang sebelumnya sudah ditargetkan, terpaksa tidak dapat dilaksanakan. 3, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual justru surplus, bukan surplus, artinya melebihi target, over target 4%. Jadi target PNBP-nya 800 miliar, realisasi 835,4 triliun. Nah, unit lain targetnya 12,6, tercapai 48,2, jadi sekitar 381%, naik 3 kali lipat lebih, hampir 4 kali lipat lebih. Jadi ini yang realisasi anggaran, Pak Ketua, Bapak Ibu semua anggota. Jadi semua terrealisasinya itu cuma 71% saja. Capaian prioritas nasional 2021, tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan 3 prioritas nasional dari 7 prioritas nasional dengan anggaran 71 miliar. Yaitu
meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ada beberapa program di sana, bimbingan teknis, pembelajaran bagi anak sebanyak 2 kegiatan, pendidikan pelatihan sistem peradilan pidana bagi aparatur penegak hukum APH, kemudian program revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Di sini kita mendaftarkan kekayaan intelektual, ya. Jadi datanya yang terverifikasi pada Pusat Data Nasional sebanyak 595 kekayaan intelektual komunal. Dan capaian prioritas berikutnya tahun 2021 memperkuat stabilitas politik, hukum dan keamanan dan transformasi pelayanan publik, yaitu kita sudah memasukkan dalam prolegnas prioritas pembahasan RUU KUHP dan KUHAP dan KUHP, ya, rencana undang-undang hukum acara perdata, jaminan benda bergerak, kepailitan, dan juga mengenai integrasi data, layanan pendaftaran usaha, jaminan fidusia, informasi kepailitan, dan lain-lain. Pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif justice, ya, pengembangan kompetensi di bidang pembimbing kemasyarakatan, implementasi sistem database SDP kita di 20 kantor wilayah, 49 satker mendapat predikat WBK, 6 satker mendapat predikat WBBM. Memang kendati pun ada penurunan, tahun sebelumnya kita 83 satker yang mendapat WBK dan juga WBBM, tahun ini sekitar 49, tapi dibandingkan dengan kementerian lembaga lain kita termasuk yang sangat baik. 13. Pelaksanaan aksi HAM dan RAN-HAM di 28 KL dan 508 kota, bantuan litigasi 11.990 kasus, bantuan hukum litigasi sebanyak 3.608 kasus, dan akreditasi terhadap OBH 619. Kita juga sedang mengembangkan pelaksanaan integrasi lintas batas, Integrated Border Control Management. Di tahun 2021 pembentukan regulasi 33 RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas, 20 prakarsa DPR dan 13 prakarsa pemerintah. Dan 3 RUU prakarsa pemerintah telah disahkan. Penyusunan rencana undang-undang, pembahasan 7 RUU, penyusunan 3 RPP, penyusunan 8 RPRPres, konsepsi 8 RPUU, penyelarasan 38 Rapermen Kumham, harmonisasi peraturan perundangan di bidang politik dan perekonomian. Juga pengundangan peraturan perundangan 200 ini saya kira dilihat dalam presentasi kami agar menghemat waktu. Juga tentang pemajuan hak asasi manusia. Pencapaian target kinerja dalam penegakan pelayanan hukum, kita melihat layanan kekayaan intelektual sebanyak 258.000, hak cipta 83.000, dan seterusnya, merek 155.845, paten 14.000, indikasi geografis 8. Juga di AHU demikian, ya, layanan perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, perseroan perorangan. Nah, ini perseroan perorangan yang merupakan turunan dari yang dimandatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Sejak kita launching bulan 8 yang lalu, kita sudah memperoleh pendaftaran perseroan perorangan 13.191. Ya, jadi sistem administrasi badan usaha 184.000. Cukup baik secara relatif di tengah-tengah pandemi Covid, ya. Layanan keimigrasian juga, paspor drop, ya, tadi kami sampaikan, sehingga ini karena pandemi sehingga PNBP di keimigrasian kita menjadi sangat menurun 50%. Pelayanan hukum seperti yang saya laporkan tadi 11.990 kasus, bantuan hukum non litigasi 3.600 kasus. Dukungan manajemen, pengembangan SDM, ya, juga termasuk ada penelitian, pengembangan kebijakan, penanganan pengaduan dari masyarakat, publik, termasuk
kita mengimplementasikan merit system dan penilaian yang kita capai 336 pada tahun 2021 dengan kategori sangat baik. Jadi sistem merit system kita dikategorikan sangat baik. Kita telah melakukan penyerapan talenta melalui penilaian potensi dan kompetensi sebanyak 738 dengan rincian 480 berasal dari pejabat administrator eselon 3A dan 258 berasal dari pejabat fungsional. Jadi oleh karena Kementerian Hukum dan HAM sudah mendapat pengakuan merit system dari KSN, maka sistem kita adalah dalam penerapan promosi kita membuat sistem manajemen talenta. Jadi ini merupakan hal yang baik. Kami menggunakan beberapa indikator keberhasilan yang dapat dilihat dalam tayangan kami di halaman 13 dan 14. Kendala dalam upaya mencapai target sudah kami sampaikan tadi, turunnya penerimaan PNBP, ya, fungsional keimigrasian dan administrasi hukum sebagai dampak pandemi. Ya, ini kebijakan PPKM dan pembatasan keluar masuk Indonesia yang membatasi pergerakan masyarakat mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sehingga berpengaruh pada turunnya PNBP, capaian kita. Untuk tahun anggaran 22, Bapak Ibu sekalian, profil anggaran Kementerian HAM 22 ada 4 program, ya, visi presiden adalah mewujudkan Indonesia maju berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, ya. Sedangkan kita di Kementerian Hukum dan HAM menjabarkannya menjadi Kementerian Hukum dan HAM yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan, ya. Nah, ini mendukung program pemerintah, visi presiden. 4 program dukung manajemen, penegakan hukum, pembentukan regulasi dan pemajuan HAM. Postur anggarannya tahun 2022, jadi alokasi pagu anggaran kita untuk tahun 2022 17,4 triliun. Kalau kita genapkan 17,5 triliun. Ya, untuk program dukungan manajemen 12,7 triliun, untuk program penegakan dan pelayanan 4,6, program pemajuan dan penegakan HAM 17 miliar dan program pembentukan regulasi 36 miliar. Nah, ini dapat dilihat dalam halaman 18. Dengan prioritas nasional tahun 2022 dengan anggaran 96,4 miliar, ya, yang dibuat untuk meningkatkan SDM berkualitas 4,6 miliar, untuk revolusi mental pengembangan kebudayaan 1 miliar dan memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik 90,7 miliar. Nah, ini tolok ukur nanti yang kita gunakan untuk keberhasilannya dapat dilihat dari halaman 20 sampai 21 sampai 23. Bapak Ibu sekalian, beberapa penyelesaian pendataan sistem peradilan terpadu, penyusunan pembahasan rancangan undang-undang yang dulu sudah kita putuskan di Komisi 3 karena sesuatu hal pada waktu itu kita minta disosialisasi. RUU KUHP telah diselenggarakan diskusi publiknya di 12 kota besar di Indonesia. Sebagian ini mengikut sertakan Komisi 3. Ya. Kedua, rencana undang-undang pemasyarakatan dalam rapat kerja evaluasi program legislasi nasional sudah kita masukkan dan menjadi rencana undang-undang sebagai carryover dalam prolegnas tahun ini. Rencana undang narkotika telah disampaikan ke Presiden, terakhir surat nomor tanggal November perihal penyampaian kembali rencana undang-undang tentang perubahan kedua, Undang-Undang nomor 35. Kita harapkan dalam waktu dekat sudah bisa kita bahas dengan Komisi 3. Karena menurut hemat kami revisi Undang-Undang narkotika ini sangat penting untuk kita segerakan.
dalam hal pengawasan orang asing dalam rangka penanggulangan COVID-19, selama pandemi COVID-19 pemberian visa dan izin masuk dilakukan secara sangat selektif dengan mengedepankan pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen Imigrasi telah menerbitkan berbagai kebijakan di bidang visa. Ini dinamis sesuai dengan perkembangan COVID. Kita telah menyesuaikan kebijakan demi kebijakan sesuai dengan kebijakan COVID yang ada. Terakhir, meningkatnya Omikron, kita juga sudah melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi lonjakan dari segi masuknya orang asing ke Indonesia. Pemetaan dan penyelesaian permasalahan di bidang pemasyarakatan, penanganan overkapasitas, kita melakukan asimilasi di rumah sebanyak 58.708, pembangunan UPT pemasyarakatan dengan penambahan kapasitas sebanyak 2.800 sebesar 2.818 orang. Sampai saat ini masih terdapat kekurangan kapasitas hunian sebanyak 138.044 orang. Kita juga mengadakan kebijakan redistribusi pemindahan napi tahun 2001 sebanyak 61.000 orang dari daerah padat yang overkapasitas ke daerah yang tidak overkapasitas. Dan pemindahan narapidana kategori high risk ke Nusa Kambangan selama tahun 2021 sebanyak 329 orang. Ya, bandar-bandar. Nanti kalau sudah selesai 2 lapas maksimum security di Nusa Kambangan karena dia multi years. Jadi kita sedang membangun 3 lapas di Nusa Kambangan, 2 super maksimum security, 1 medium security. Nanti yang 2 ini dapat kita gunakan untuk tempat bagi narapidana berkategori high risk. Maka bandar dan teroris akan kita pindahkan ke Nusa Kambangan sesuai kapasitas yang tersedia. Pemetaan penyelesaian permasalahan di bidang pemasyarakatan, kita selalu mengadakan razia rutin gabungan dengan TNI Polri, pemeriksaan dan penggeledahan barang titipan ke dalam lapas. Ya, sudah ada terjadi penggagalan penyeludupan barang terlarang sebanyak 101 kali. Ya, 4 pembangunan lapas. Tadi sudah saya sampaikan, pemenuhan sarana pendukung dan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Kita juga selalu berkoordinasi dengan Polri ya, terkait peredaran gelap narkoba di LP dan juga kerjasama dengan institusi penegak hukum dan juga TNI untuk pengamanan dan lain-lain. Dan intensifikasi kegiatan operasi keamanan seperti sidak, tes urin bagi narapidana maupun kepada petugas kita. Kita melakukan secara random. Ya. Kita juga menyusun standar rehabilitasi narapidana pengguna narkoba serta penguatan kapasitas. Ya. Pelaksanaan layanan rehabilitasi narkotika di UPT. Pelaksanaan layanan rehabilitasi narkotika melalui kegiatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial narapidana pengguna narkoba dengan target 21.000. Memang karena kekurangan anggaran dan kita harus bekerja sama juga dengan institusi lain dalam hal ini BNN, maka jumlah ini tidak dapat hanya ini kemampuan anggaran kita. Karena kami berpendapat bahwa bagi para pemakai memang diharuskan ada tindakan-tindakan rehabilitasi. Kita melakukan aksi pengendalian dan pembatasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bekerjasama dengan institusi terkait. Juga pertukaran data-data melalui sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan pemberian hak kepada warga binaan pemasyarakatan sebanyak 413.925 hak integrasi sebanyak ini kok 413.000 ya, sebanyak 84.000 orang, asimilasi sebanyak 58.000 dan hak remisi sebanyak 270.000. Kami sudah melakukan kebijakan ini dan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi pemberian remisi, pemberian asimilasi, PB, semua kita lakukan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian yang dapat kami sampaikan Pak Ketua, kami kembalikan kepada pimpinan. Baik, Pak Menteri telah menyampaikan paparan dan jelas dan bisa dipahami.
ada catatan dari kami. Pertama terkait dengan evaluasi kinerja 2021. Kami mengapresiasi anggaran kurang lebih 99% dan realisasi target PNBP 71,04%. Kedua, di bidang legislasi telah terdapat beberapa rancangan undang-undang yang berhasil diselesaikan, namun masih terdapat rancangan undang-undang yang menjadi tugas pemerintah bersama Komisi 3 DPR RI yang belum dapat diselesaikan, seperti rancangan undang-undang KUHP, rancangan undang-undang permasyarakatan, dan rancangan undang-undang hukum acara perdata. Ketiga, di bidang pengawasan orang asing telah terdapat beberapa aturan untuk mempertegas pengetatan dalam rangka pengawasan orang asing dan membantu pencegahan penyebaran COVID-19. Akan tetapi di beberapa daerah masih ditemukan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pengawasan terhadap tenaga kerja asing, terutama di sektor perburuan non-formal, seperti beberapa ribu TKA Tiongkok di Sulawesi. Selanjutnya di bidang permasyarakatan, dari beberapa kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI daerah-daerah maupun temuan Komisi 3 DPR RI, masih banyak LP atau rutan yang overkredit atau kelebihan penghuni. Dominasi angka adalah narapidana dan narkotika, jadi narkotika masih mendominasi. Dan yang penting selain itu masih banyak fasilitas LP atau rutan yang mengalami kerusakan akibat bencana atau kerusakan lainnya. Ini mungkin perlu segera direhabilitasi. Catatan rencana kerja 2022, pertama, pemerintah perlu menindaklanjuti putusan MA nomor 28/P/HUM tahun 2021 melalui perubahan atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk membantu dalam merevitalisasi sistem permasyarakatan sehingga dapat mengurangi angka overpopulasi dan mencegah permasalahan lainnya di bidang permasyarakatan. Selanjutnya, pemerintah juga perlu membantu komunikasi dengan seluruh pihak yang ada dalam sistem peradilan pidana terpadu dalam rangka penanganan narapidana atau tahanan tindak pidana narkotika, atau mendorong rancangan undang-undang tentang narkotika yang memberi ketegasan pada penanganan terhadap penyalahgunaan. Perlu saya laporkan juga kepada Pak Menteri, kemarin juga sudah kami laporkan kepada Pak Kapolri dalam rapat kerja. Di Kalimantan Utara ada mafia tanah oleh WNA Malaysia. Biasa mafia tanah ini orang Indonesia, Pak Menteri. Tapi di Kaltara ini WNA Malaysia ini hebat juga ini, Pak. Namanya Jo Gopen dengan nomor paspor A50181647. JGF ini bikin perusahaan PT CBI atau PT Cendrawasih Bumi Indah. Di sini JGF sebagai WNA, dia posisinya sebagai direktur. Padahal status perusahaan bukan PMA. Jadi diduga ini juga ada pemalsuan data. Dengan PT CBI, JGF juga mengajukan kitas. Padahal yang mana sebelumnya JGF dilaporkan telah dideportasi karena penggunaan visa kunjungan lebih dari 10 tahun. Ini mungkin perlu atensi Pak Menteri.